Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyimpulkan materi yang kedua sampai dengan materi yang ketujuh, di mana materi tersebut itu membahas tentang pengenalan manusia, hakikat manusia, potensi manusia, nafsu manusia, sifat manusia, dan hakikat ibadah. Baik teman-teman, manusia ini diciptakan dengan dua unsur, yaitu unsur ruh dan unsur tanah. Dari kedua unsur tersebut terciptalah yang namanya manusia. Manusia ini pada hakikatnya ialah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang sangat bodoh, makhluk yang sangat fakir, yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada manusia, yaitu potensi hati, potensi akal, dan potensi jasad. Tujuan diberikannya potensi ini ialah agar manusia itu mampu memahami, memikirkan, dan melaksanakan tugasnya dengan baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengabdi kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Kemudian tugas yang kedua menjadi khalifah. Kata Allah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Maka tugas yang kedua sebagai manusia ialah menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, kemudian manusia juga diberi atau manusia ini mempunyai nafsu. Nafsu inilah yang akan menjadi ujian manusia, karena nafsu ini ada nafsu yang baik dan ada nafsu yang buruk. Maka inilah ujian manusia. Ketika manusia mampu mengendalikan nafsunya ke arah yang baik, maka akan berbuah dengan sifat yang baik ataupun sifat takwa, sehingga tujuan diciptakannya manusia bisa terrealisasikan dalam kehidupannya, yaitu kita bisa mengabdi kepada Allah ataupun menghambakan diri kepada Allah, dan kita bisa menjadi khalifah di muka bumi ini ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita ke arah yang baik. Tetapi begitupun sebaliknya, ketika manusia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya ke arah yang baik, maka akan berbuah dengan sifat yang buruk. Kita tidak bisa menyembah kepada Allah, kita tidak bisa menjadi khalifah di muka bumi ini karena sifat kita yang buruk, karena kita akan keluar dari koridor penciptaan kita sebagai manusia, tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Kemudian Allah juga memerintahkan manusia agar beribadah kepada Allah. Tetapi pada hakikatnya manusia ini harus beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan sesuatu balasan, sesuatu pahala ataupun suatu pahala surga, tetapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata kecintaan kita terhadap Allah, bukan karena kita takut atas siksanya, dan bukan karena kita mengharap surganya, tetapi karena atas dasar kecintaan kita kepada Allah, maka
kita menyembahnya, kita menghambakan diri kepadanya, kita mengabdi kepadanya karena atas dasar cinta kepada Allah. Dan mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.